Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Jumpa kembali bersama saya Dewi Lestari yang masih setia bersama Anda. Kita kembali pada podcast Gandoria pada Dinas Kominfo Kota Pariaman. Dan seperti biasa setiap minggunya kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya hanya bisa Anda saksikan di channel YouTube kita Media Center Kota Pariaman. Kali ini saya bersama siapa ya? Kalau dilihat sosoknya ganteng, jadi kalau narasumbernya ganteng tuh saya jadi grogi nih sahabat Gandur ya, jadi nervous. Kita tahu ya bahwa kemarin itu Kota Pariaman baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Pemko Pariaman juga telah melaksanakan upacara dengan stakeholder terkait. Berbicara dengan Sumpah Pemuda, hari ini kita sengaja mengundang salah satu organisasi kepemudaan di Kota Pariaman. Selamat siang Bung Febrian Mirdani Eskom ya, atau lebih dikenal dengan Bung Bibil. Bener seperti itu ya, namanya? Selamat siang, Assalamualaikum Uni Dewi. Sehat selalu. Febrian Mirdani atau mungkin kawan-kawan kenalnya itu Bung Bibil. Bung Bibil ya panggilannya. Saya selama ini cuma lihat di balionya aja, ternyata pas saya lihat aslinya ganteng banget. Mungkin diperkenalkan diri dulu, silakan disapa dulu sahabat Gandoria di rumah. Oke, selamat siang kawan-kawan. Sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Febrian Mirdani Eskom. Sampai sekarang masih dipercaya dan diamanahkan untuk menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Pariaman periode 2018-2021. Mungkin cuman itu saja dulu sedikit perkenalannya. Mungkin alamatnya enggak gitu. Takut Kak Dewi kesana ya? Alamatnya nanti mungkin bisa di-follow di Instagramnya saja. Oke. Dan di siang hari ini kita berbicara masalah KNPI ya. KNPI itu hampir bersamaan dengan pemuda. Mereka adalah gabungan dari pemuda-pemuda. Nah, sampai saat ini kita ingin tanya dulu nih. Ini KNPI Kota Pariaman sampai saat ini udah melakukan apa-apa saja nih terhadap Kota Pariaman? Kalau kita bilang KNPI mungkin benar. Pemuda di Kota Pariaman memang memiliki beberapa organisasi kepemudaan, baik itu komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok anak-anak muda yang pada dasarnya memiliki visi misi yang berbeda di organisasinya. Nah, KNPI dalam hal ini mewadahi atau memayangi kawan-kawan organisasi kepemudaan yang lain ini dalam satu payung yang dinamakan KNPI. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang sudah dilakukan KNPI saat ini, mungkin bukan hanya KNPI-nya saja, cuman kita sebagai jembatan atau sebagai payungnya dari organisasi-organisasi kepemudaan ini, salah satunya kita juga ikut aktif mendorong agar pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini mengeluarkan Perda Kepemudaan, dan insya Allah dan alhamdulillah Perda ini sudah keluar, Perda nomor 2 tahun 2020 mengenai kepemudaan. Dan juga kita sekarang lagi concern agar mendorong pemerintah Kota Pariaman agar ada OPD khusus yang menaungi kepemudaan ini, seperti OPD pemuda dan olahraga gitu. Terus kita juga pernah terlibat MOU atau kerjasama dengan Kementerian Belia Sukan Malaysia. Dalam hal ini mereka sudah hadir ke Kota Pariaman dan alhamdulillah juga memberikan impact yang sangat baik ke kita Kota Pariaman. Salah satunya adalah program Malaysia Future Leader School tahun 2019, kalau nggak salah, atau 2020 awal. Nah, salah satu MOU kita itu adalah bahwa ada pertukaran budaya, pertukaran pemuda, yang mana kita saling mempelajari, saling memberikan berbagai macam ilmu dan manfaat-manfaat lainnya yang nantinya mungkin
akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita anak-anak muda di Pariaman khususnya. Terus kita juga pernah mendapatkan penghargaan dari KNPI Provinsi Sumatera Barat di atas kita. Salah satunya kita KNPI di daerah yang mempunyai komunikasi yang baik dengan pemerintah kota kita. Nah, kalau boleh menambahkan sedikit, memang kita sangat apresiasi sekali kepada pemerintah Kota Pariaman saat ini karena pemerintah Kota Pariaman ini saya bukan apa ya, bukan ambil muka atau gimana, enggak. Iya. Kita jujur di sini karena memang sampai sekarang saat ini yang kita alami maupun yang dialami daerah-daerah lain, kita memang jadi salah satu prioritas dari pemerintah Kota Pariaman. Nah, salah satunya adalah ada program unggulan pemerintah Kota Pariaman, Youth Center gitu kan. Ada Satu Keluarga Satu Jana, dan itu memang segmennya anak-anak muda, bukan orang-orang yang tua lagi gitu. Nah, ini salah satu apresiasi besar dari kami, dan semua kegiatan yang kepemudaan yang walaupun itu bukan domainnya KNPI, walaupun itu hanya dari kawan-kawan komunitas atau kawan kelompok-kelompok anak-anak muda lain, itu saya lihat sampai sekarang tetap diakomodir oleh pemerintah. Kita apresiasi sekali lah untuk pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini. Termasuk harapannya tentu ada perbaikan lagi ke depannya gitu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah ya, Pemko sangat open sekali kepada pemuda, khususnya yang tergabung dalam KNPI. Berbicara masalah KNPI, tapi kita jeda dulu ya. Sepertinya bukan saya aja yang grogi nih sahabat Gandoria, Bung Bibil juga grogi. Saya nggak tahu apakah grogi ngeliat saya terlalu cantik atau gimana. Kita break, kita kembali setelah yang berikut ini. Baik, selamat siang sahabat Gandoria, kita kembali ya setelah tadi sedikit memberikan kesempatan bernafas kepada Ketua KNPI ada Bung Bibil yang ternyata nggak saya grogi, dia juga grogi. Dan sekarang kita kembali membahas tentang program-program KNPI. KNPI terbentuk di tahun 2000. Kalau KNPI Kota Pariaman enggak, yang di bawah 2018. Tentu 2018 2019 itu aktif, masih jalan ya. Nah, 2019 bukan hanya Kota Pariaman tapi bahkan se-Indonesia itu dilanda Covid. Sedunia ya. Nah, itu apa sih gebrakan-gebrakan yang dilakukan atau apa-apa saja yang dilakukan KNPI sendiri untuk semasa pandemi Covid itu? Ya, ini menarik kalau kita bicara Covid. Mungkin semua elemen ya, semua tingkatan masyarakat apapun itu kolaps. Memang kita dihantam dan memang kita tidak siap untuk itu. Kita harus akui itu gitu. Nah, termasuk kita KNPI. Karena kita bahkan dulu nyangka ini penyakit kayak pandemi flu burung yang dalam rentang waktu 1 atau 3 bulan udah habis aja gitu kan. Nah, dan kita juga kawan-kawan di KNPI sempat juga melakukan semacam forum diskusi juga dengan kawan-kawan dan juga melakukan kajian kecil-kecilan. Kita benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan sampai sekarang malahan pandemi ini bisa disebut belum berakhir. Nah, waktu itu ketika kita dihantam, tentulah kenapa? Karena kita anak-anak muda, khususnya KNPI, kita dalam menyampaikan sesuatu, dalam berkegiatan sesuatu itu mengumpulkan orang banyak. Kita berinteraksi, kita bertemu langsung. Nah, sekarang kita dituntut, kita harus mengurangi mobilisasi, kita mengurangi berkumpul, kita harus jaga jarak dan lain-lainnya. Nah, ini suatu perubahan sosial yang mana memang jangankan kita anak-anak muda gitu, semua masyarakat pun terkejut. Nah, dalam hal ini kita waktu itu KNPI kita juga paham hal ini sampai melanda bukan hanya kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi pun dihantam habis oleh pandemi ini.
Waktu itu kita juga berusaha sebisa kita membantu masyarakat atau kawan-kawan kita yang terdampak dari COVID ini semampu kita, baik itu kita bantu masker, kita beri pengertian ke masyarakat, kita bantu ya sesuai kita lah anak muda. Bahkan kita juga mengumpulkan bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain gitu. Dan juga sampai sekarang ini insya Allah dalam waktu dekat kita juga concern program-program kita, kegiatan-kegiatan kita fokus agar lebih fokus lagi melawan COVID ini, baik itu seminar-seminar, pengertian-pengertian lagi. Kita bahkan mengharapkan ada agen-agen khusus atau duta-duta khusus dari anak-anak muda yang siap, yang mampu untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Karena dalam hal ini kita harus jujur, masyarakat kita sampai saat ini bahkan pemuda kita masih terbelah mengenai COVID ini. Kita harus siap juga menerima itu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa penyakit ini memang ada gitu. Dan juga harapannya ini bagi kawan-kawan yang di luar sana, terutama anak muda, kita punya akses, kita punya kemampuan yang masih fresh, agar ayolah beri pengertian kepada yang lain bahwa ini penyakit ini memang serius, jangan anggap main-main gitu. Tambahan lagi saya juga mengimbau untuk kawan-kawan ini kalau boleh ya ini agar segera itu vaksinnya gitu kan. Karena kalau nggak salah di Sumatera Barat khususnya Kota Bremen tingkat vaksinasi kita masih rendah. Masih rendah. Jadi kalau kita masih terlena dengan keterbelahan mengenai COVID ini, ya sampai kapan gitu. Yuk, jangan, kalau kita bicara tema Sumpah Pemuda sekarang, yuk kita bangkit lagi, yuk kita tumbuh sama-sama lagi. Gitu. Nah, di sini ada yang menarik nih, ada yang bertanya sama Uni Dewi. Uni Dewi anggota KNPI enggak? Saya jawab enggak. Kenapa bajunya biru? Kebetulan. Nah, sebenarnya KNPI ini bedanya dengan organisasi pemuda lainnya dari segi usia itu apa sih sebenarnya, Bung Bibil? Soalnya kadang Uni Dewi juga nggak bisa jawab apa-apa gitu kan. Nah, hari ini mereka bertanya, Uni Dewi anggota KNPI enggak gitu lah. Nah, yang anggota KNPI itu menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2019, 2009, mohon maaf, adalah pemuda berusia 16 sampai 30 tahun. Itu undang-undang yang bilang, yang pemuda itu adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia yang berumur 16 sampai 30 tahun. Itu. Jadi itu kriteria usianya gitu ya. Usianya. Nah, saya kelewat 1 tahun nih sahabat Gandoria, saya 31, makanya saya bilang saya enggak gitu. Kayaknya ada yang itu ya. Dan juga untuk anggota KNPI memang ada beberapa kalau disebut syarat enggak juga. Yang jelas selama kawan-kawan itu suka berorganisasi, suka berkumpul, ini loh payung yang untuk menaunginya. Nah, di KNPI ada yang namanya organisasi kepemudaan, baik itu nasionalis maupun organisasi pemudaan Islam yang mempunyai saham di KNPI. Nah, dari situlah nanti kawan-kawan dari OKP atau OKPI inilah yang menjembatani untuk anggota-anggotanya masuk ke KNPI. Dan itu pun tidak harus OKP atau OKPI. Kalau kawan-kawan punya potensi atau kemauan untuk ikut gabung, bisa juga gitu. Nggak harus disekat harus ikut OKP atau KPI dulu, enggak gitu. Gitu kawan-kawan. Oke. Nah, tadi sepintas Bung Bibil bercerita bahwa Pemko Pariaman itu bukti mendukung program-program kepemudaan khususnya KNPI itu telah menyediakan satu tempat itu yang diberi nama Youth Center. Nah, hari ini atau sampai saat ini itu apa yang akan dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan apa aja rencananya nih yang akan digelar pada tempat tersebut? Ini menarik juga, karena kenapa? Mungkin saya salah satunya orang yang dulu concern juga menyampaikan ini kepada Bapak Wali Kota
pemerintah Kota Pariaman dengan kawan-kawan yang lain, termasuk rekan Uni Dewi juga itu, untuk ayo loh Pak, ini sekedar informasi data terakhir yang kita peroleh dari 100.000 kurang lebih penduduk Kota Pariaman itu 25.000-nya itu adalah anak-anak muda. Iya. Kalau kita bicara 25.000, potensinya kalau kita bicara bonus demografi lagi, ini potensinya bisa bahaya, bisa manfaat yang besar juga untuk kita Kota Pariaman. Iya. Nah, kalau anak-anak muda ini tidak ada payung yang menaunginya, tidak ada rumah besar yang menaunginya, Iya. ini bisa memberikan efek yang buruk juga bagi kita semuanya gitu. Nah, kami dan kawan-kawan waktu itu concern kepada Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Pariaman harus siap, harus berani memberikan suatu tempat, suatu wadah bagi anak-anak muda. Ini loh rumah pemudanya gitu loh, di mana anak-anak muda bisa beraktivitas, bisa menyampaikan semua idenya, dan kalau bisa bahkan kami juga meminta ini memang dikelola oleh pemuda, memang dimanfaatkan pemuda, dan bahkan kami yakin ide-ide kawan-kawan ini bisa menghasilkan juga untuk pemerintah kota gitu. Bahkan kami juga dulu diskusi dengan Bapak Wali Kota, Pak, kalau bisa ini semua kegiatan-kegiatan kita walaupun itu hanya yang dikelola anak muda, kita yakin ini bisa menghasilkan PAD untuk Kota Pariaman gitu. Iya. Nah, walaupun sekarang sudah mulai nampak bangunannya, sudah mulai dikerjakan, kita yakin, kita optimis kedepannya nanti ini memang jadi suatu project juga bagi daerah-daerah lain, youth center ini, supaya bisa benar-benar menaungi anak-anak muda, khususnya di Kota Pariaman gitu. Jadi banyak ya yang akan direncanakan, yang akan dilakukan pada youth center. Tadi kita berbicara masalah Sumpah Pemuda, tapi kita jeda sebentar ya. Kita kembali setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Terima kasih sahabat Gandoria, masih setia bersama kami di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Masih ada host paling cantik di sini, Dewi Lestari, bersama narasumber kita yang manis, ganteng ya. Masih jomblo kayak ini. Belum punya istri ya Bung Bibil? Belum. Oh, belum. Ada kesempatan nih. Nanti di penghujung kasih tahu gimana caranya. Oh, gimana caranya? Ada Bung Bibil, Ketua KNPI Kota Pariaman. Sekarang ini udah di 2021 ya. Iya. Dan tadi informasinya Bung Bibil itu jabatannya sampai 2021. Iya. Kapan nih rencananya akan dilaksanakan musda ya? Iya. Kalau istilahnya seperti itu. Sekedar informasi ini mungkin bisa juga kita sampaikan, memang periodenya kami itu habisnya tahun 2021. Iya. Karena kita kembali lagi tadi bicara COVID. Karena di tahun 2020 itu bisa disebut kita tidak bisa full berkegiatan. Jadi ada semacam instruksi tidak langsung atau semacam keringanan dari KNPI, baik itu di Provinsi Sumatera Barat dan KNPI Pusat. Dalam hal ini kita akan memperpanjang kepengurusan kita sampai mungkin 6 bulan ke depannya nanti di tahun 2022, karena memang secara beberapa hal lah yang mungkin tidak bisa disebutkan juga, kita tidak siap untuk melaksanakan tahun ini karena ini juga udah mulai masuk November. Dengan waktu yang sesingkat itu tidak mungkin rasanya kita melaksanakan musda KNPI gitu. Jadi buat kawan-kawan yang berselera atau berniat menggantikan saya, sabar dulu sampai tahun 2022 di awal gitu. Iya, sabar gitu. Sabar dulu. Jadi buat yang menggantikan, jangan takut ya.
buat yang menggantikan sabar, buat yang mengisi hari-harinya Bung Bibil juga sabar. Kayaknya Bung Bibil sedikit lelah, mungkin silakan diminum dulu. Saya dari tadi cuma liatin minumannya aja, silakan diminum dulu Bung Bibil. Ini nggak ada sponsor, belum ada sponsor. Belum. Nanti sponsornya dari Ketua KNPI Kota Pariaman. Ya, kita doakan ini nanti agar podcastnya banyak sponsor ya. Amin. Emang sponsor besar gitu kan? Ya harus. Oke, kita tunggu ketua kita minum dulu biar lebih fresh. Udah. Manis kan kalau dihadapkan Kak Dewi minumnya Manis. gitu. Nah, kemarin 28 Oktober itu kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Menurut Bung Bibil sendiri, bagaimana nih pandangannya terhadap pandangannya atau memaknai seperti apa sih Sumpah Pemuda itu? Ya, pertama kalau kita bicara konteks Kota Pariaman, kita ada gebrakan baru dari pemerintah Kota Pariaman dalam ini. Kita dari KNPI itu sangat apresiasi karena mungkin pertama kalinya upacara Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di luar komplek Balai Kota Pariaman. Itu bahkan diadakan di Youth Center, gitu, di lapangan Youth Center. Dan itu salah satu bukti juga bahwa ini ada perhatian khusus loh dari pemerintah Kota Pariaman terhadap kita anak muda, dan juga menunjukkan bahwa ada suatu tempat, ada satu fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kita untuk kita anak-anak muda. Nah, menyikapi tentang tema Sumpah Pemuda kita pada hari ini, tentu hal ini tidak bisa lepas dari pandemi COVID itu sendiri. Dengan ya kalau kita tahu temanya bersatu, bangkit dan tumbuh. Tumbuh ya. Dan memang dalam pidatonya juga Menteri Pemuda Olahraga dalam hal ini tetap menekankan kepada kita karena kenapa ya? Kalau kita bicara COVID tentu pangsa pasarnya itu sebenarnya anak-anak muda. Karena pertama yang sering langgar-langgar protokol kesehatan itu adalah anak-anak muda kebanyakan ya. Kita tidak bisa menutup mata untuk itu. Dan sisi positifnya anak-anak muda juga lah yang banyak mengeluarkan inovasi-inovasi, ide-ide kreatif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kita tahu bahwa walaupun ada hantaman terhadap perekonomian kita pada saat ini, kebanyakan anak-anak muda kita juga banyak yang survive dalam mempertahankan hal itu. Bahkan ada inovasi-inovasi baru, ide-ide baru dalam mempertahankan baik itu perekonomian dan lain-lainnya gitu. Yang istilahnya pemuda ikut juga membantu gitu. Dan kami yakin dengan semangat Sumpah Pemuda ini juga memberikan semangat baru kepada kawan-kawan anak-anak muda khususnya di luar sana. Masih banyak loh harapan untuk kita, masih ada lagi loh peluang untuk kita. Nah, karena kenapa? Salah satu pelajaran penting dari COVID ini adalah ada perubahan sosial, ada perubahan teknologi, ada perubahan kehidupan kita. Mungkin banyak istilah-istilah di luar sana yang pada dasarnya, pada intinya itu semua hanya bisa dilakukan, ini mohon maaf bukan mendeskripsikan siapa ya, hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Dan saya yakin itu. Bahkan kedepannya mungkin nanti ini anak-anak muda lah yang akan kedepannya gitu, yang akan menjalankan ini semuanya gitu. Oke, mungkin nah ini kembali berbicara masalah pemuda. Apabila pemuda di luar sana yang mereka tidak tergabung dengan organisasi apapun, mereka punya ide untuk disampaikan kepada pemerintah atau bahkan yang terkait dalam hal itu, dan mereka nggak mungkin kan, saya hanya seorang pemuda biasa bicara sama Bapak Wali, nggak mungkin ada dasar itu. Apakah mereka bisa menyampaikannya ke KNPI? Nah, kalaupun mereka bisa, mereka akan menyampaikannya kemana nih? Apakah ada sekretariatnya KNPI itu beralamat di mana itu, Bung Bibil? Nah, kalau boleh kita bahas sedikit, kalau ada kawan-kawan ada ide kreatif apapun itu, kalau itu matang dan itu memang bisa diakomodir, pertama kalau kita di KNPI kita siap menjembatani kawan-kawan, kita siap menerima kawan-kawan, merangkul kawan-kawan, dan
tidak harus juga di KNPI, banyak juga organisasi kepemudaan di luar sana. Mungkin kita ya kalau kita bicara konteks yang lebih besar, ada dari Karang Taruna, ada organisasi kepemudaan yang berbasis agama seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Iya. Nah, kalau bicara sekretariat ini alhamdulillah juga bentuk perhatian pemerintah Kota Pariaman juga. Bahkan di gedung Youth Center kita juga disiapkan sekretariat oleh pemerintah Kota Pariaman untuk kawan-kawan dari KNPI, dari OKP sebagai rumahnya anak-anak muda gitu. Jadi di Gorawang ya, atau kalau sekarangnya gedung Youth Center atau Youth Center gitu. Jadi mereka bisa langsung ke sana gitu ya, atau nanti bisa hubungi Bung Bibil langsung gitu ya. Terkadang kan pemuda itu kan lihat seumuran nih, kalau ke organisasi lain kayaknya udah dewasa gitu. Ini kan ke seumuran. Ya intinya untuk kawan-kawan kita di sana jangan takut untuk bersuara gitu loh. Iya. Jangan takut untuk bersuara. Banyak kok komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang mau mengkomodir kawan gitu. Jangan merasa saya sendirian di dunia ini gitu. Hanya saya yang lain tidak mau memperhatikan, yang lain tidak mau merangkul, enggak. Bahkan sampai sekarang ini dari hasil pengamatan saya, hasil penjajakan saya di luar sana, baik itu pemerintah kota sampai pemerintah tingkat desa, semuanya mengkomodir suara-suara dari anak-anak muda sampai sekarang. Itu yang saya temui di lapangan ya. Jadi jangan takut bersuara buat kawan-kawan gitu. Kalau kawan-kawan punya ide, kalau kawan-kawan punya apa gitu, sampaikan saja. Ya kalau kita anak-anak muda salah-salah sedikit nggak apa-apa lah. Itu biasa namanya anak-anak muda. Gitu kawan-kawan. Nah itu sudah menjadi pesan penting dari seorang ketua KNPI sosok Bung Bibil itu. Yang penting jangan takut bersuara. Nah sebenarnya kita ingin berbicara banyak hal lainnya, tapi lain waktu. Kita atur waktu dulu, kita nanti berbicara mungkin langsung dari sekretariat KNPI ya Bung Bibil ya. Kapan lagi gitu ya. Oke. Jadi, mungkin jangan lupa undang lagi gitu. Oh tenang. Walaupun nggak saya, tapi konteksnya KNPI gitu. Nah kita juga tunggu undangannya, undangan silaturahmi ke sekretariat gitu ya. Jadi, dan satu lagi kalau boleh, mohon maaf motong, kalau boleh menambahkan harapan kita dari KNPI, mungkin ini aspirasi juga anak-anak muda di luar sana. Kegiatan yang seperti ini kalau bisa continue lagi dan beragam lagi, dan kalau boleh minta ada khusus segmennya anak-anak muda nantinya gitu. Anak-anak muda yang dimana kalau bisa nih Bapak Ibu yang punya wewenang lah di pemerintah Kota Pariaman, di media center ada ruang khusus untuk media ini yang benar-benar itu anak muda semua lah, yang bahkan yang ngelola anak mudanya gitu. Jadi harapan saya gitu dan kawan-kawan di luar sana, karena memang kenapa saya sempat diskusi dengan beberapa kawan-kawan di luar sana, mereka ada ide-ide yang seperti ini, cuman kita terkendala peralatan yang tidak ada, karena ini peralatannya nggak murah gitu kan. Iya. Tapi mereka punya kemampuan untuk itu. Jadi harapan kami Kominfo ya dong buka pintunya untuk kawan-kawan ini supaya bisa, kalau bisa mereka berlatih juga, bisa merasakan juga yang seperti ini. Gitu. Insya Allah kita akan sampaikan kepada pimpinan. Amin. Jangankan buka pintu hati juga bisa gitu. Di sini banyak yang jomblo. Programmer kita juga jomblo. Ya mungkin itu bisa dijadikan salah satu program juga, podcast mencari jodoh gitu. Oh. Tenang aja. Itu nanti akan disponsori oleh Bung Bibil sendiri. Siap. Baik Sobat Gandoria, kita harus akhiri perbincangan yang sangat seru ini sebenarnya. Bung Bibil terima kasih sudah hadir di hari ini. Lain waktu kita berjumpa kembali ya Bung Bibil ya. Dan terima kasih sahabat Gandoria telah bersama kami, dan yang pastinya jangan lupa ya like dan subscribe YouTube kita di Media Center Kota Pariaman, karena di sana bakal menemukan Dinas Kominfo Kota Pariaman. Di sana bakal menemukan ada Uni Dewi di sini yang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan terima kasih telah bersama kami. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.